Berlatar di negara Thailand, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah demo besar-besaran yang melibatkan masyarakat sipil melawan pemerintah. Mereka mempertahankan lahan yang selama ini dijadikan tempat tinggal yang akan digusur oleh pemerintah demi membangun sebuah proyek yang melibatkan perekonomian internasional. International Economic Development Plan หรือว่า IEDP ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับโดยประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพต้อนรับการมาเยือนจากนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศต่างๆครับ Para demonstran sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Sumet yang terus berteriak menyuarakan hak rakyat berharap didengar oleh aparat, sedangkan para petugas kepolisian yang berusaha mengamankan situasi kini semakin tak terkendali hingga harus mengeluarkan tembakan. Dan kisah akan berfokus kepada seorang paramedis bernama Wancai yang dengan sigap menyelamatkan korban demo yang berjatuhan. Dan di tengah keributan yang semakin menjadi, seluruh tim medis akhirnya dihimbau agar segera meninggalkan lokasi karena warga setempat juga menggunakan senjata api untuk melakukan perlawanan. Tepat setelah mengantarkan satu korban ke dalam mobil ambulan, Wancai mendapati satu orang lagi yang terkena tembakan, sehingga tanpa memperdulikan himbauan dari atasan, ia pun segera menghampiri orang itu, membuat salah satu rekannya yang bernama Pon terpaksa harus ikut membantu. Tapi apa yang terjadi? Akibat terseret para pendemo, Wancai terpaksa harus bersembunyi di dalam bangunan. Namun sesampainya di sana, ia menemukan sekelompok yang diketahui merupakan gangster wilayah itu, di mana si ketua yang bernama Riko pun tanpa segan menghabisi seorang polisi dan mengejar Wancai dengan mengerahkan semua anak buahnya. Setelah beberapa hari mendapatkan perawatan, Wancai segera menjenguk Pon yang mengalami luka bakar serius. Ia juga diinterogasi oleh pimpinan guna menyelidiki penyebab dan alasan Pon bisa sampai seperti itu. Alih-alih mengarang cerita demi menyelamatkan pekerjaan, Wancai dengan jujur mengatakan jika dirinya lah yang sudah mengajak Pon kembali ke lokasi demo sebelum akhirnya terjadi insiden yang tidak diinginkan. เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมขัดคำสั่งและพาเข้าไปโดยพลการ พักงานอย่างไม่มีกำหนดเวลา Dan inilah Wancai sekarang bekerja sebagai kurir penghantar makanan menggunakan motor miliknya. Sesekali ia melihat ada korban kecelakaan, membuatnya rindu akan profesi lamanya sebagai petugas medis. Namun apa dikata, Wancai harus terus bekerja demi menafkahi istri Pon selama masih berada di rumah sakit. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan kepada seorang pembunuh bayaran bernama Sin yang mendapatkan perintah baru dari penyewa jasanya untuk menculik target yang dinilai memiliki nilai harga tinggi. Dan setelah mendapatkan uang muka, Sin bersama dua orang komplotannya itu pun segera menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. ทางเข้าออกโรงพยาบาลเป้าหมายหลักเนี่ยรถคันที่พวกมึงเห็นเนี่ย มึงเป็นคนวางแผนนั่นแหละเมื่อไหร่ ถ้ามึงอยากรู้ Dia bernama Wica, seorang pejabat yang menjadi dalang di balik kerusuhan demo hari lalu. Ia memiliki seorang putri bernama Maya, mengidap penyakit jantung ringan dan harus selalu melakukan kontrol ke rumah sakit. Hari itu, Wica bersama para pejabat lainnya sedang mengadakan pertemuan untuk saling bergandengan dalam membangun proyek tersebut. Berlokasi di sebuah area rumah sakit, salah satu anak buah Sin yang bernama Samsul pun memulai aksinya dengan menghadang dua mobil pengawal, membiarkan satu mobil putih masuk lebih dulu agar Sin bersama satu orang lagi rekannya bisa lebih mudah menculik target. Yang bersamaan dengan itu, Wancai kebetulan juga ada di sana sedang mengantarkan pesanan milik pelanggannya sehingga... Yeay. Dan ya, Wancai bersama seorang perawat yang bernama Meiji pun harus menjadi tawanan dalam menculikan Maya. Hingga tak lama, Samsul memberitahu jika 3 orang pengawal Maya mulai menuju ke sana. Mereka segera mengambil alih mobil ambulan dan berhasil mengelabui orang-orang tersebut.
Dalam proses pelarian itulah, Sin yang sebelumnya terkena tembakan pada bagian perutnya akhirnya mengalami infeksi yang menyebabkan paru-parunya mengembung, membuat keponakan yang bernama Bon seketika panik dan meminta Meiji agar menyelamatkannya. Namun karena Meiji mengaku masih magang, Winca yang merupakan mantan paramedis pun memberikan instruksi menggunakan jarum suntik dan menusuk bagian paru-parunya. Selesai dengan itu, muncul masalah baru tatkala mereka harus berhenti akibat lampu merah. Samsul yang terus mengamati dari belakang menyadari jika pengawal Maya sedang menyewa penjual bunga untuk melakukan penyerangan dan... มึงระวัง3 คนขายพวงมาลัยให้ดี Dengan cepat, Wincai segera menjalankan ambulan untuk menghindari serangan, di mana kerusuhan yang terjadi membuat mereka akhirnya dikejar oleh polisi. Namun karena Sin terus mengancam akan menghabisi mereka, ia pun tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu para penjahat menghindari pengejaran. Sementara itu, Samsul menghadang 2 mobil pengawal gadis tersebut sekaligus menghabisi mereka tanpa bertele-tele. Sedangkan salah satu mobil yang masih melakukan pengejaran memaksa Sin untuk melakukan baku tembak sampai akhirnya... Ya, mereka akhirnya bisa bernapas sebentar setelah lolos dari pengejaran. Namun akibat baku tembak barusan, Wincai terkena tembakan tepat mengenai samping bagian perut, membuatnya seketika hilang kendali dan terpaksa memasuki kawasan demo untuk mencari tempat aman. Layaknya kota yang dilupakan oleh pemerintah, kondisi warga yang ada di sana nampak sangat memprihatinkan. Mereka yang dianggap bantuan medis langsung dikerumuni berharap diberikan obat, di mana salah satu anak yang ada di sana mengambil kalung milik Maya yang menjadi alat pelacak pemberian dari ayahnya. Dalam kepanikan itu, Bang melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Namun tindakan itu membuat Sin emosi dan langsung menegurnya. Memanfaatkan momen yang sedang terjadi, Wancai diam-diam memberikan obat untuk seorang anak wanita, sekaligus merencanakan pelarian bersama Maggie dan Maya, tetapi... Maya yang berhasil kabur terus berlari ke dalam area kumuh dengan Bang yang terus mengejarnya hingga secara tidak sengaja menemukan rahasia kelam di balik tempat itu yang ternyata digunakan sebagai markas para gangster yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan. Mereka mengelola obat terlarang dan memaksa wanita untuk menjadi pekerja. Namun yang lebih parahnya lagi adalah para gangster juga melakukan perdagangan organ tubuh manusia dan menggunakan jasadnya untuk menyelundupkannya. Di balik semua itu, ada seorang perempuan yang merupakan petugas medis korup bernama Jack yang bertugas mengangkut jasad sekaligus ngebabacak jeroan manusia untuk diambil. Mereka sudah lama melakukan kerjasama, namun sering berdebat karena Rico selalu kurang saat memberikan bayarannya. กาแฟอยู่แล้วเอาทุเรียนนะ Di sisi lain, seorang pria yang merupakan ketua pengawal Maya bernama Nat berhasil mengumpulkan informasi terkait para penculik. Namun timbul kesalahpahaman saat mengira jika Wancai dan Maggie adalah bagian dari kelompok itu. ปัจจุบันเป็นพยาบาลฝึกหัดอดีตเคยเป็นพริตตี้ ระดมทุกทีมค้นตึกทั้ง2 ฝั่งให้ทั่ว ขอข้อมูลหน่อย Setibanya di lokasi, anak buah Nat dibawa ke markas gangster yang tiada lain adalah Rico karena pada waktu itu kalung milik Maya yang dicuri oleh seorang anak telah diambil alih oleh adik Rico yang bernama Tar. Rico yang sejatinya licik dan penuh akan tipu daya pun lantas menjebak mereka sehingga ดูแลพวกพี่ๆเขาด้วย Sementara itu, Wancai dan Maggie saat ini sedang mencari Maya yang pastinya bersembunyi di area itu. Namun kondisi Sin kembali memburuk hingga kesulitan bernafas. Wancai yang merasa tak tega membiarkan seseorang berada di dalam ambang kematian pun kali ini terpaksa mengurungkan niatnya untuk membantu dan mengikuti saran dari Maggie untuk meninggalkannya.
Alhasil, mereka berdua pun kembali melanjutkan pencarian. Namun di tengah perjalanan, mereka malah berpapasan dengan anak buah Riko yang memang sedang mencari keberadaan mereka sehingga... Demi menghindari pengejaran, Riko bersama Meiji masuk ke salah satu ruangan dan bertemu dengan warga yang menawari bantuan. Namun hal itu tidaklah gratis karena harus menyerahkan barang berharga yang mereka miliki. Yang karena tak punya pilihan lain, mereka pun segera memberikan apa yang diinginkan oleh orang itu asalkan bisa bersembunyi. Di tempat lain, Shin didatangi Samsul yang langsung membukakan keran pernapasannya dan dengan tegasnya mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan memimpin tim karena merasa jika Shin telah membuat kekacauan besar. Maya yang putus asa mencoba mencari pertolongan dan bertemu dengan seorang wanita parubaya. Namun tanpa diduga, orang itu justru malah menyerahkannya kepada anak buah Riko. Beruntung, Bang berhasil melacak keberadaannya dan langsung menyusup ke tempat itu untuk membebaskan Maya sekaligus anak-anak lain yang ada di sana. Singkat cerita, Wancai dan Maggie akhirnya bersembunyi di dalam mobil dan bertemu dengan anak buah Sumet yang ternyata juga mencari mereka karena membutuhkan bantuan medis. Bersamaan dengan itu, Tar dengan para rekannya juga sampai di sana bersamaan dengan Samsul yang juga datang dengan melemparkan gas air mata dan... Akibat hal tersebut, Wancai dan Maggie akhirnya kembali tertangkap oleh Shin dan memerintahkan keduanya untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Shin menawarkan kesepakatan untuk membantu misinya dalam mencari Maya dengan bayaran yang cukup tinggi, membuat keduanya sepakat melakukan kerjasama. ที่บอกว่ารางวัลเท่าไหร่ คนละ300,000 Riko yang mengetahui adiknya Tar sudah tewas membuatnya ambek-ambekan di dalam markas sehingga ia bersumpah akan melakukan balas dendam kepada si pembunuh tanpa memperdulikan apapun resikonya. Di tempat lain, Jake bersama para petugas medis korup lain didatangi Nat setelah tak kunjung mendapat kabar dari anak buahnya yang lebih dulu sampai. Nat yang menyadari jika orang yang baru dibabacak oleh si Jake adalah salah satu anak buahnya pun langsung meminta agar diantar ke markas Riko yang notabene merupakan bos di tempat tersebut. กูอยากรู้จักไอ้เฮียที่มันรันเคหะเนี่ยมึงปักหมุดมาสิ Sementara itu, Maya yang kini bersembunyi di sebuah atap gedung mengungkapkan terkait penyakit jantung yang diderita olehnya kepada Bang, membuat Bang spontan menceritakan dirinya yang pernah mengalami sebuah insiden tragis di masa lalu, yang ternyata ayah dan ibunya dibantai oleh seorang perampok yang membuatnya trauma dan sering mengalami gangguan kecemasan. Namun meski selamat secara fisik, luka batin dari peristiwa tersebut masih membekas dan terus menghantuinya, membuatnya sulit dalam mengendalikan rasa takut yang terus menghalanginya untuk menjadikan seorang kriminal tangguh dalam dunia kejahatan. เต้นแรงมากๆก็อาจจะล้มเหลวแล้วก็ Setelah menyusun rencana, Shin bersama timnya mulai bergerak untuk menjebak kelompok Riko dengan Wancai yang mengambil inisiatif naik ke atas ambulan dan menghirupkan sirine sebagai tanda keberadaan mereka. Dari atas gedung, Bang yang menyadari akan hal itu segera bergegas membawa Maya bersama dengan Riko CS yang terpancing ingin segera membalaskan dendam atas kematian adiknya dan... Dalam baku tembak sengit itu, Wancai berusaha melindungi Maya dan membawanya ke dalam sebuah ambulan. Begitu pula Shin yang langsung mengajak Bang pergi dari tempat itu, di mana Riko bersama rekannya terus mengejar tanpa henti, bahkan membuat mobil ambulan tidak bisa lagi digunakan. Meskipun berhasil lolos dari pengejaran Riko, situasi tiba-tiba berubah tatkala Samsul malah menyandra Maggie sekaligus mengancam akan menghabisinya apabila Maya tidak diberikan. Namun setelah mendapat apa yang diinginkannya, Samsul justru malah semakin menggila dengan berniat menghabisi Shin. Tapi apa yang terjadi?
Sementara itu, Riko yang kembali pulang ke markas malah berpapasan dengan Nat dan para rekannya yang tanpa bertele-tele langsung mengumpulkan mereka di kandang babi. Yang karena sebelumnya Nat mengetahui anak buahnya telah dibantai habis oleh geng Riko, ia memutuskan untuk langsung membalaskan dendamnya saat itu juga dan มึงจะชดเชยลูกน้องกูที่มึงยิงไปยังไง setelah itu, Nat segera menuntut Riko agar mengatakan lokasi keberadaan Maya, sehingga dengan tekanan yang begitu besar, Riko menawarkan kesepakatan akan menemukan gadis yang dicari oleh mereka sekaligus menghabisi Sumet dan para anak buahnya dengan satu syarat, mengizinkannya untuk tetap menjalankan bisnis ilegal. เดี๋ยวผมอ่ะกับพวกแม่งอยู่ไหน Mendengar hal tersebut, Nat merasa tertarik dan setuju untuk bekerja sama. Namun di luar dugaan, salah satu anak buah Riko yang selamat diam-diam melaporkan hal itu kepada Sumet dengan memberitahu jika Riko berniat memanfaatkan para pengunjuk rasa dalam bagian penculikan agar polisi memiliki alasan untuk menghabisi mereka. แล้วมันก็จะโทษม็อกว่าลักพาตัวเด็ก Tidak hanya itu, si pria juga menyampaikan hal itu kepada atasannya yang tanpa diduga informasi tersebut juga langsung disampaikan ke telinga bos mereka yang ternyata adalah si ibu mantan atasan Wichai saat masih beroperasi sebagai seorang paramedis. งั้นอีกครึ่งชั่วโมงเตรียมประชุมแล้วเธอมาหาฉันด่วนเลย Di sisi lain, Nat juga menghubungi atasannya yang tiada lain adalah ayah Maya untuk menjelaskan rencananya yang akan membuat skenario seolah Sumet dan anak buahnya yang telah menculik Maya sebagai balas dendam sekaligus meminta uang tebusan. Sehingga tanpa membuang waktu, anak buah Riko diam-diam mulai memprovokasi massa dengan menembak seorang pengunjuk rasa lalu menyebarkan isu bahwa polisilah yang telah melakukan penembakan itu sehingga sementara itu, Wancai dan yang lainnya bertemu dengan seorang pria bernama Jude yang mengaku sebagai ayah dari gadis yang pernah diberikan obat waktu itu. Sebagai tanda terima kasih, Jude bersedia membawa mereka ke sebuah pemukiman yang jauh dari lokasi bentrokan. เอางี้พี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปหลบขึ้นหลังรถก่อนเลย Di tempat itu, Maggie membantu seorang wanita yang terluka. Dengan raut wajah bahagia, si wanita itu pun menganggap jika Maggie adalah sosok malaikat. Sementara itu, Jude yang ternyata memiliki niat terselubung lantas mengajak Maya berfoto untuk diberikan kepada Riko yang ternyata masih satu komplotan dengannya. พอดีก้อยเขาไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะหนึ่งสอง Untuk itu, Jude segera membawa mereka ke lokasi penjemputan. Namun di tengah perjalanan, Maya yang sebelumnya bertemu dengan si anak tadi memberitahu Bang bahwa Jude ternyata bukanlah sosok ayahnya, sehingga menyadari bahwa mereka sedang dijebak. Sin yang emosi pun langsung membuka ikat pinggangnya dan mencekik Jude hingga maut saat itu juga. ใช่ครับพี่ผมเป็นพ่อของเด็กเองจริงๆ Mendengar keributan itu, anak buah Riko yang sedang menunggu di ujung terowongan pun lantas segera melakukan pergerakan sehingga Wancai dan yang lainnya harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Namun setelah berhasil mengelabui mereka, Sin seketika mendapat pesan dari bosnya yang memberitahu bahwa pekerjaan yang diberikan sudah dibatalkan. Di tempat lain, Nyonya mengadakan pertemuan dengan kelompok yang terlibat dalam bisnis ilegal. Ia yang mengetahui jika Riko telah mengambing hitamkan Sumet yang hal itu secara tidak langsung dapat mengancam bisnis akibat polisi bisa sampai ke tempat itu pun segera mengutus salah satu anak buahnya untuk menghilangkan semua bukti dan saksi yang terkait dengan bisnis mereka. เราคงเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะ รับทราบค่ะ Wancai dan yang lain memutuskan pergi menuju ke salah satu ujung terowongan. Namun sesampainya di sana, terowongan itu tiba-tiba runtuh dan inilah yang terjadi. Saat kembali sadar, Wancai segera menyelamatkan Sin yang pingsan akibat terkena reruntuhan dengan melakukan CPR. Meskipun Maggie mendesaknya agar berhenti, ia sama sekali tidak memperdulikan perkataannya itu. Menyadari betapa gigih Wancai dalam berusaha menolong seseorang, membuatnya tersentuh dan bergantian melakukan CPR sampai akhirnya tanpa membuang waktu, Wancai segera bergegas mencari jalan lain. Ia berhasil keluar dari terowongan. Namun kali ini mereka malah terjebak dalam kekacauan hingga berpisah satu sama lain.
Setelah melalui berbagai kesulitan, Wancai akhirnya bisa menyusul dan kembali berkumpul dengan yang lain. Namun situasi kembali memburuk tatkala anak buah Nat yang menyamar sebagai polisi menyadari akan kehadiran mereka. Sesuai instruksi yang diberikan, para polisi gaduhan itu pun berniat menghabisi mereka, tetapi dalam kekacauan itu, Wancai dan Maggie segera membawa Maya pergi untuk meninggalkan tempat itu. Hingga tak lama anak buah Riko muncul dan memberikan tembakan. Maggie mengorbankan dirinya untuk menahan pintu meskipun nyawanya yang menjadi taruhannya. Dengan berat hati, Wancai terpaksa harus pergi dan meminta pertolongan kepada Jack tanpa mengetahui jika mereka juga masih komplotan Riko. Hingga tak lama, Riko bersama para antek-anteknya juga datang ke sana, membuat Shin spontan meminta Wancai agar mengambil pistol cadangan untuk melindungi Maya dan di tengah keributan itu, Wancai dan Maya berhasil melarikan diri menaiki mobil ambulan dan segera meninggalkan lokasi untuk menjemput Shin. Di mana Shin yang kini mulai terpojok meminta Bang agar bersembunyi agar tidak ikut ditargetkan oleh Riko bersama anak buahnya. Sesampainya di sebuah dermaga, Wancai kembali menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan anak buah Riko, memancing mereka menggunakan sirine ambulan, dan inilah yang terjadi. Setelah Riko dan kawan-kawan berhasil dihabisi, muncul masalah lain tatkala Nat tiba-tiba muncul dan langsung menembaki Shin, sehingga Maya akhirnya diamankan oleh mereka. Begitu pula Wancai dan Shin yang juga dibawa pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Maya mulai mencurigai Nat yang tidak langsung membawanya pulang, sehingga Nat akhirnya jujur bahwa ya ternyata berniat untuk membawa Maya ke tempat orang yang memberinya pekerjaan kepada Shin sebelumnya, di mana Shin yang terus didesak agar memberitahukan tentang keberadaan bosnya itu pun tidak kunjung memberikan jawaban karena memang sebelumnya misi sudah dibatalkan sehingga setibanya di tempat sepi, Shin terus didesak agar memberitahukan lokasi keberadaan orang tersebut. Namun dengan cepat ia pun langsung bertindak dan berhasil menghabisi para anak buah Nat yang ada di sana. Tetapi suara tembakan itu menarik perhatian sekelompok gangster setempat, di mana Shin yang mengaku sebagai polisi sama sekali tidak membuat mereka takut. Dan karena tidak ingin ada saksi mata, seorang pria yang bermuka sangar itu pun berniat menghabisi Wancai dan Maya terlebih dahulu sampai akhirnya ya, seorang anggota gangster yang duduk di kursi roda tiba-tiba menghentikan tindakan brutal teman-temannya dengan mengungkapkan bahwa Wancai adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya saat kerusuhan beberapa hari lalu, sehingga mereka akhirnya bisa bernapas lega. Begitu pula Maggie yang rupanya juga berhasil selamat berkat dukungan para warga setempat. Setelah kerusuhan malam itu, protes warga akhirnya mulai mereda dan para relawan saling bergotong royong membersihkan kawasan yang rusak akibat insiden. Melihat solidaritas dan keberanian para warga, membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan proyek, yang hal itu diterima dengan baik oleh seluruh para pejabat sebagai bentuk penghormatan. ล่าสุดวันนี้นะครับรัฐบาลมีมติด่วนยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้าง กำลังมาช่วยกันทำความสะอาดอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาช่วยกันทำอะไรกัน Atas keberaniannya, Wancai menerima penghargaan atas tindakan heroiknya dalam menyelamatkan banyak nyawa. Ia menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, Maggie akhirnya kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa dengan Wancai yang kini ada di sampingnya. เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ พร้อม ค่ะ Tamat ending yang sangat membagongkan.